Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrianto UP dengan NIM F221240067. Nah, di sini saya akan mereview kembali hasil jurnal yang saya baca, di mana jurnalnya itu berjudul Solo Musik dengan Penerapan Sistem Akustik. Jadi jurnal ini membahas tentang perancangan tentang sebuah pusat musik yang berada pada kota Solo. Nah, untuk fokusnya sendiri itu berfokus pada kualitas akustik ruang. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, kota Solo itu terkenal dengan aktivitas musik yang cukup tinggi. Namun, walaupun mereka memiliki aktivitas musik yang cukup tinggi, namun mereka belum memiliki studio yang mumpuni untuk kegiatan musik mereka. Nah, maka dari situ aktivitas musik yang mereka lakukan sering dilakukan pada ruang-ruang yang bukan diperuntukkan sebagai ruang akustik yang mumpuni, seperti studio atau gedung yang memadai. Namun mereka menggunakan gedung umum yang memiliki akustik yang kurang baik dalam merekam atau berkegiatan musik. Nah, untuk tujuan dari jurnal ini sendiri itu berfokus pada menciptakan sebuah ruang atau wadah untuk sebagai kegiatan bermusik atau mengambil rekaman suara musik dengan tujuan mendapatkan kualitas akustik yang lebih baik. Nah, untuk metode yang digunakan sendiri itu adalah dengan analisis kebutuhan ruang, aktivitas pengguna, serta studi musik literatur terkait teori akustik. Jadi, pendekatannya masih bersifat teoris atau belum, untuk jurnal sendiri ini belum melakukan simulasi digital untuk perhitungannya. Kemudian, untuk hasil dari perancangan menunjukkan bahwa setiap ruang memiliki perlakuan yang berbeda untuk akustiknya sendiri, dikarenakan itu tergantung lagi pada fungsi dan juga kegunaan ruangannya. Nah, seperti pada jurnal ini yang saya baca tadi, nah fokus utama adalah kejelasan suara untuk ruang pementasan. Digunakan kombinasi material penyerapan dan pemantulan suara, serta pengaturan speaker agar suara yang didapat tersebar merata. Untuk waktu dengunya sendiri itu dirancang khusus berkisar antara 1,8 detik agar suara tetap nyaman untuk aktivitas musik dan juga pengeras suara. Untuk ruangan selanjutnya itu berbeda lagi teman-teman. Untuk settingannya, contohnya itu ada pada studio perekaman. Nah, karakter suara yang diinginkan itu berbeda lagi dengan ruangan yang pertama, yaitu pementasan. Suara yang kering tidak memiliki pantulan. Nah, maka dari itu ruangan ditutupi hampir keseluruhannya, dilapisi dengan material penyerapan suara seperti busa, karpet, dan juga glass wool, sehingga suara yang dihasilkan lebih keras dan juga detail. Itu untuk studio perekaman. Kemudian pada ruangan yang berbeda lagi, untuk studio musik itu dibedakan lagi berdasarkan dua jenis, yaitu studio musik elektrik dan juga musik klasik. Nah, pada area studio musik elektrik digunakan material penyerapan secara dominan untuk menghindari waktu dengung, sedangkan pada musik klasik digunakan kombinasi antara penyerapan suara dan juga pemantulan agar suara tetap terasa alami. Nah, setelah saya mereview jurnal ini tentang pembahasan mengenai jurnal ini membahas tentang pengendalian kebisingan dengan cara zona ruang, penggunaan material vegetasi, serta pelapisan pada pintu dan juga jendela. Namun, berdasarkan hasil review, terdapat beberapa kekurangan dari jurnal ini. Yang pertama itu tidak ada simulasi digital untuk akustiknya,
di mana seperti penggunaan software itu agak kurang dalam jurnal ini. Kemudian pembahasan yang dibahas dalam jurnal ini bersifat teoritis atau belum diuji secara nyata ataupun lewat software. Kemudian kedua ada penggunaan material dan juga penyerapan suara yang terlalu dominan berpotensi membuat ruangannya menjadi terlalu mati atau overdub sehingga suara kehilangan karakter alaminya. Kemudian yang ketiga, jurnal ini tidak membahas secara detail tentang analisis frekuensi seperti perbedaan nanganan frekuensi rendah, menengah, ataupun yang tinggi. Sebenarnya sangat penting dalam desain akustik untuk frekuensi rendah. Kemudian keempat, kekurangan dari jurnal ini belum adanya penerapan teknologi akustik modern seperti adjustable acoustic system atau panel akustik yang dapat diubah sesuai kebutuhan ruang. Jika dibandingkan dengan bangunan akustik modern zaman sekarang seperti concert hall ataupun studio profesional, terdapat beberapa kekurangan, di mana di voice kompleksnya seperti QRD ataupun skylight diffuser untuk menyebar suara secara merata, ataupun sistem akustik yang dapat disesuaikan atau fleksibel. Selain itu desain juga didukung oleh simulasi digital ataupun pengujian secara langsung mengenai akustik yang optimal. Nah, untuk sebagai rekomendasi dari pengembangan desain berdasarkan studi kasusnya ini, sebaiknya dilakukan simulasi akustik menggunakan software agar hasil dari perancangan lebih akurat. Selain itu, perlu ditambahkan penggunaan device modern untuk meningkatkan kualitas distribusi suara, serta penerapan sistem akustik yang lebih fleksibel agar ruang dapat digunakan bukan hanya untuk sebagai ruang musikal saja, tapi bisa digunakan untuk jenis pertunjukan yang lain untuk akustiknya sendiri. Kemudian ada juga sarannya kalau dari saya untuk jurnal ini adalah penggunaan sistem isolasi yang lebih baik seperti double wall atau floating floor juga dapat meningkatkan kualitas peredaman suara, terutama untuk studio rekaman. Sebagai kesimpulan dari jurnal ini, sebenarnya overall sudah baik, tapi akan lebih baik lagi jika dalam perancangan akustiknya ruang musik, terutama dalam membedakan kebutuhan tiap ruang. Namun untuk mencapai standar bangunan akustik modern, masih diperlukan pengembangan lebih lanjut, terutama dalam penggunaan teknologi, simulasi, ataupun fleksibilitas desain. Oke, sekian dari saya untuk review jurnal yang dapat saya sampaikan. Oke, sekian, terima kasih.